Bab 916 Pengkhianat. Hehe, apa, kalian berdua mau mencurahkan isi hati satu sama lain? Kalian terlalu malu untuk bicara karena aku di sini. Baiklah, kalau begitu aku permisi. Mata Jin Xiaochai berbinar licik sambil terkekeh dan berjalan keluar. Jangan bicara omong kosong. Meskipun si Mensue dalam wujud yang diwujudkan oleh sihir, rona merah masih muncul di wajahnya saat dia berkata, malu dan kesal. Jin Xiaochai terkekeh lagi, seolah ingin membuat masalah. Ini adalah teknik pengikatan jiwa 10.000 mil. Rekan Taois Simen dapat mewujudkan wujud dari jauh, sepertinya kultivasimu telah meningkat pesat, mungkin bahkan mencapai tingkat alam ilahi. Suara Simu sangat tenang, pikirannya setenang sumur kuno. Jari-jari si Mensue sedikit gemetar, dia menurunkan kelopak matanya, dan ketika dia mengangkat kepalanya lagi, ekspresinya telah sepenuhnya kembali tenang. Kultivasimu juga telah berkembang cukup cepat, layak menjadi penerus leluhur kera putih. Katanya ringan, hehe, sepertinya kalian semua tahu segalanya tentangku. Simu terkekeh. Mendengar ini, alis halus si Mensue sedikit mengerut, tetapi dengan cepat rileks. Meskipun teknik pengikatan jiwa 1000 mil dapat terwujud dalam jarak jauh, bahkan seorang ahli alam ilahi tingkat menengah pun tidak dapat melintasi medan bintang. Tampaknya rekan Taois Simen saat ini berada di medan bintang Bima Sakti. Matanya sedikit berkedip saat dia melanjutkan. Benar, aku sekarang adalah Jenderal Surgawi di bawah pengadilan Surgawi. Simen Sue berkata dengan tenang. Jenderal Surgawi. Mata Simu menyipit. Meskipun dia sudah sedikit menebak, mendengar ini masih membuatnya terkejut. Perasaan yang tidak bisa dia definisikan dengan tepat. Kau pasti tahu identitasku saat ini. Posisi kita berlawanan, dan kita bahkan mungkin bertarung jika kita bertemu dalam wujud asli kita di masa depan. Mengapa kau masih mengatur pertemuan denganku? Dia bertanya, matanya berkilat, setiap kata berbeda. Jawaban si Mensue mengejutkan Simu. Aku bertemu denganmu hari ini untuk memberitahumu lokasi pasukan pengadilan surgawi. Sebulan yang lalu, 3 klan Phoenix Surgawi dan pengadilan surgawi bertempur sengit di dekat Bintang Moyun. Ketiga klan tersebut menderita kekalahan telak dan kini telah mundur ke Bintang Wuyan, wilayah klan Pangui. Pasukan pengadilan surgawi telah mengejar mereka ke sana. Si Mensue melanjutkan sebelum Simu sempat berbicara. Mendengar ini, ekspresi Simu berubah, butuh beberapa saat untuk menenangkan diri. Dia menatap si Mensue, mengerutkan kening, dan berkata dengan suara berat, mengapa kau menceritakan ini padaku? Bukankah kau seorang jenderal ilahi dari pengadilan surgawi? Si Mensue tiba-tiba tersenyum cerah. Kecantikannya yang sudah memesona semakin terpancar oleh senyum ini, seperti 100 bunga yang mekar, menyebabkan Simu membeku sesaat, meskipun dia dengan cepat menenangkan diri. Melihat perubahan ekspresi Simu, secercah kegembiraan tersembunyi terlintas di mata si Mensue. Aku punya rencana sendiri. Kau hanya perlu tahu bahwa aku tidak berbohong padamu, kata si Mensue perlahan. Entah kau berbohong padaku atau tidak, bagaimana aku bisa tahu? Mungkin ini konspirasi pengadilan surgawimu, kata Simu, matanya melirik ke sana kemari. Si Mensue sedikit mengerutkan kening, lalu mendengus dingin, berkata, jika kau ingin ketiga klan Phoenix Surgawi dihancurkan oleh pengadilan surgawi, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Anggap saja apa yang kukatakan tadi sebagai kebohongan.
Setelah selesai berbicara, kilatan cahaya putih muncul di tubuhnya, dan dia langsung menghilang, sosoknya lenyap tanpa jejak. Simu mengerutkan kening, merenung dalam diam. Oh sayang, Simu, apa yang bisa kukatakan padamu? Kata-kata itu agak terlalu kasar. Suer ingin membantumu, tetapi kau mengusirnya, kata Jin. Xiao Chai menggelengkan kepalanya berulang kali. Simu mengabaikan Jin Xiao Chai, berdiri di sana, pikirannya berpacu. Dia berdiri di sana selama 1/4 jam penuh, matanya tertuju, mengambil keputusan. Terlepas dari apakah si Mensue mengatakan yang sebenarnya atau tidak, dia tidak bisa hanya berdiri dan menyaksikan ketiga klan itu dihancurkan oleh pengadilan surgawi. Dia harus mengambil risiko di Bintang Wuyan. Selain itu, berdasarkan intuisinya, ia merasa bahwa si Mensue tidak berbohong. Saudara Taois Jin, terima kasih telah datang untuk memberitahu saya, tetapi ini menyangkut wilayah Bintang Tianhe, dan saya tidak bisa membiarkan Anda pergi begitu saja. Mohon tetap di sini, Simu berkata kepada Jin Xiao Chai, lalu berbalik dan berjalan keluar. Tunggu, apakah Anda berencana pergi ke Bintang Wuyan? Suer meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa jika Anda memutuskan untuk pergi, Anda perlu mengendalikan beberapa orang terlebih dahulu. Mereka adalah mata-mata pengadilan surgawi dan akan melaporkan setiap pergerakan aliansi Anda ke pengadilan surgawi. Jin Xiao Chai berkata dengan tergesa-gesa, sambil mengeluarkan selembar giok. Mata Simu melebar karena terkejut. Ia mengambil selembar giok itu, memeriksanya dengan indera ilahinya, dan ekspresinya sedikit berubah. Terima kasih, katanya, sambil melambaikan tangannya untuk mengucapkan mantra. Penghalang cahaya biru di depannya terbelah ke samping, memperlihatkan sebuah jalan. Simu berjalan keluar, dan penghalang cahaya biru itu tertutup kembali. Jin Xiao Chai tidak menunjukkan kecemasan atau kemarahan apapun, seolah-olah ia telah mengantisipasi situasi ini. Ia bersenandung, melambaikan tangannya untuk mengeluarkan tempat tidur putih yang dilapisi brokat dan sutra lembut, lalu berbaring dengan nyaman di atasnya. Simu segera kembali ke aula depan, tempat semua orang menunggu. Melihatnya muncul, mereka semua berdiri. Pemimpin aliansi, apakah orang itu mengatakan kemana pengadilan surgawi dan 3 klan pergi? Tanya Tetua Agung terlebih dahulu. Simu melirik semua orang di aula, tatapan penuh arti terpancar di matanya, dan berkata, meskipun nona muda itu menyaksikan pertempuran antara pengadilan surgawi dan 3 klan, dia tidak tahu kemana mereka pergi. Semua orang tampak kecewa mendengar ini. Bagaimanapun, kita tidak bisa membuang waktu lagi di sini. Panggil kembali semua orang yang sedang mencari di luar, kata Simu. Semua orang setuju serempak dan menuju keluar. Tetua Agung, tunggu sebentar, Simu memanggil Tetua Agung yang hendak pergi. Pemimpin klan, ada apa? Tetua Agung berhenti dan menunggu sampai semua orang pergi sebelum bertanya. Ada sesuatu yang perlu kau lakukan, kata Simu, berjalan ke sisi Tetua Agung dan mengucapkan beberapa kata secara telepati. Wajah Tetua Agung menunjukkan keterkejutan. Pemimpin klan, tenang saja, aku pasti akan menangani masalah ini dengan baik, katanya dengan suara berat. Baiklah, Simu mengangguk dan duduk. Setengah hari kemudian, semua yang mencari di luar telah kembali. Para pemimpin aliansi berkumpul lagi di aula utama, menunggu perintah Simu. Namun, Simu, yang duduk di kursi utama,
duduk dengan mata tertutup, tidak menunjukkan niat untuk berbicara. Meskipun yang lain merasa ini aneh, mereka tidak berani bertanya dan hanya duduk di sampingnya. Waktu berlalu perlahan, dan setengah jam lagi berlalu. Langkah kaki terdengar dari luar, itu adalah Tetua Agung. Simo membuka matanya dan melihat ke arah mereka. Tetua Agung mengangguk hampir tak terlihat dan duduk di sampingnya. Mata Simo rileks, dan dia berkata dengan lantang, meskipun nona muda itu tidak banyak tahu tentang pengadilan surgawi dan pergerakan ketiga ras, berdasarkan deduksi saya, mereka kemungkinan besar pergi ke bintang utama klan Pan Gui, Bintang Wuyan. Bintang Wuyan, tidak jauh dari sini, dan susunan pelindung bintang klan Pan Gui terkenal di seluruh wilayah bintang Tianhe. Jika ketiga ras menderita kekalahan besar, mereka memang sangat mungkin pergi ke sana, kata seorang tetua alam ilahi dari klan tikus terbang. Yang lain mengangguk setuju. Karena semua setuju, sampaikan perintahnya, kapal perang harus menuju bintang Wuyan. Perintah Simo dengan suara berat. Baik, perintah itu disampaikan, dan kelima kapal perang dengan cepat mengubah haluan dan terbang menuju bintang Wuyan. Seperempat jam kemudian, Simo dan Tetua Agung tiba di sebuah ruangan rahasia di bawah kapal perang dan mendorong pintunya hingga terbuka. Ruangan itu agak remang-remang, tetapi Simo dan Tetua Agung dapat melihat dengan jelas segala sesuatu di dalamnya. Di dalam ruangan, 3 kursi kayu disusun berdampingan, dan 3 orang duduk di atasnya. Dilihat dari aura yang terpancar dari ketiga orang ini, mereka semua hanyalah makhluk tingkat Sein. Namun, dilihat dari penampilan dan pakaian mereka, jelas bahwa salah satu dari mereka adalah iblis kera, satu adalah iblis tikus, dan yang lainnya adalah iblis kuda. Masing-masing dari mereka diselimuti lingkaran cahaya merah gelap di sekitar kepala mereka. Mata mereka kosong, seolah-olah mereka telah kehilangan kesadaran, atau jiwa mereka telah dikendalikan oleh teknik rahasia. Bagus, jangan bunuh mereka, kendalikan saja mereka. Tatapan Simo perlahan menyapu ketiga orang itu, dan dia mengangguk. Ketiga orang ini adalah mata-mata istana surgawi yang disebutkan dalam slip giok yang diberikan Jin Xiao Chai kepadanya. Aku tidak pernah membayangkan istana surgawi telah menanam mata-mata di aliansi kita, desah Tetua Agung. Masuk akal, Namong Jing datang untuk membuat masalah hari itu untuk menyabotase aliansi. Ketika rencananya gagal, dia tentu saja menanam mata-mata untuk memantau setiap gerakan kita. Atau mungkin, mata-mata ini sudah ditanam sejak lama, kata Simo, matanya berbinar. Tetua Agung mengangguk setuju. Pemimpin klan, apakah Anda sudah menduga bahwa istana surgawi telah menanam mata-mata di aliansi, dan melalui penyelidikan yang cermat, Anda menemukan ketiga orang ini? Pemimpin klan, Anda benar-benar jenius, katanya dengan kekaguman yang luar biasa. Simo membuka mulutnya, bibirnya sedikit berkedut. Petik 2. Kurang lebih, gumamnya. Ngomong-ngomong, bagaimana mereka menghubungi istana surgawi? Apakah Anda sudah mengetahuinya? Simo terbatuk dan bertanya. Petik 2. Aku sudah tahu. Mereka menggunakan susunan komunikasi untuk mengirim pesan, kata Tetua Agung, melambaikan tangannya untuk mengeluarkan 3 susunan putih. Baiklah, Tetua, gunakan teknik rahasiamu untuk mengendalikan mereka bertiga dan kirim informasi palsu ke pengadilan surgawi untuk membingungkan mereka. Jangan sampai pengadilan surgawi mengetahui pergerakan kita, kata Simo. Jangan khawatir,
Pemimpin klan, jawab tetua. Kalau begitu aku serahkan ini padamu, kata Simu, berbalik dan berjalan keluar. Dia kemudian pergi ke Jin Xiaochai, berharap untuk secara halus menanyakan tentang Simen Sue dan pengadilan surgawi. Namun, meskipun kultivasi Jin Xiaochai lebih rendah darinya, dia licik dan berbahaya. Penyelidikannya mengungkapkan bahwa dia tidak hanya gagal mendapatkan informasi yang berguna, tetapi rahasianya hampir terbongkar oleh Jin Xiaochai. Di bawah tatapan nakal Jin Xiaochai, dia menyelinap pergi. Setelah kembali ke kamarnya, Simu menarik napas dalam-dalam, menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, dan duduk bersila. Masih dibutuhkan lebih dari 10 hari untuk mencapai bintang Wuyan, dan waktu ini tidak boleh disia-siakan. Setelah beberapa saat, lapisan cahaya kuning terang muncul di tubuhnya, yang kemudian berubah menjadi api kuning terang yang menyala dengan ganas, api suci Haotian. Api suci surgawi berputar-putar di sekitar tubuh Simu seperti air yang mengalir lembut. Dia duduk dalam keadaan meditasi ini selama 7 atau 8 hari sebelum tiba-tiba membuka matanya. Dengan jentikan jarinya, bola api suci surgawi terbang keluar, berubah menjadi ular piton api raksasa sepanjang beberapa meter. Ular itu melata di ruangan, mendesis dan menjulurkan lidahnya, taringnya terbuka, tampak siap untuk melahap siapapun, sangat hidup. Dia mengeluarkan teriakan rendah, menunjuk, dan ular piton api itu berguling, berubah menjadi harimau api, berkeliaran di udara dan mengeluarkan raungan yang dalam, persis seperti harimau sungguhan. Bab 917 Panji Kuno. Mata Simu berkilat dengan cahaya keemasan saat dia dengan cepat mengetuk-ngetuk jarinya di udara. Dengan setiap ketukan, api suci Haotian di kehampaan berubah menjadi bentuk baru. Kadang-kadang naga, kadang-kadang harimau, kadang-kadang beruang, kadang-kadang macan tutul, masing-masing ganas dan tampak hidup. Di tangannya, api suci Haotian hampir dilepaskan hingga potensi penuhnya. Dengan lambaian tangannya, seekor beruang api raksasa tiba-tiba membesar sebelum runtuh, berubah menjadi bola api suci Haotian yang terbang kembali dan menyatu dengan api di sekitarnya. Cahaya keemasan di mata Simu memudar, tetapi wajahnya tidak menunjukkan kegembiraan, alisnya sedikit berkerut. Setelah periode kultivasi yang berat ini, api suci Haotian telah membuat kemajuan lebih lanjut. Dia dapat merasakan bahwa itu telah mencapai puncak tahap penyempurnaan agung, hanya setengah langkah lagi untuk menembus ke tahap kesempurnaan. Namun, setengah langkah ini tampak seperti jurang yang tak teratasi, mustahil untuk dilintasi apapun yang terjadi. Dia menghela napas, berharap Cair tidak mengasingkan diri saat ini. Dengan menggunakan metode transformasi kembar, kemajuan sangat pesat di awal kultivasi api suci Haotian. Namun, seiring meningkatnya ranah api suci Haotian, kecepatan kemajuan melambat, meskipun masih jauh lebih cepat daripada kultivasinya sendiri yang melelahkan. Simu merenung sejenak, lalu tiba-tiba berdiri dan berjalan keluar. Setelah banyak pertimbangan, dia memutuskan untuk berkonsultasi dengan Tetua Agung untuk melihat apakah dia memiliki solusi. Pertempuran besar dengan pengadilan surgawi sudah dekat, dan kubu lawan memiliki salah satu dari 12 jenderal abadi sebagai komandannya. Terakhir kali, pihak lawan ragu-ragu, itulah sebabnya mereka tidak benar-benar melawannya. Dia tahu bahwa lain kali mereka bertemu, mereka harus menyelesaikan semuanya sekali dan untuk selamanya.
Meskipun pemandangan saat itu untuk sementara meyakinkan anggota klan iblis Sungai Surgawi yang datang untuk memberikan ucapan selamat, dia sebenarnya tidak yakin dia bisa menahan serangan penuh kekuatan lawan. Prioritasnya saat ini adalah untuk segera mengkultivasi api suci Haotian ke keadaan sempurnanya, mendapatkan kartu truf lain untuk memiliki peluang melawan lawan. Tepat saat itu, kapal perang tiba-tiba berguncang dan berhenti. Apa yang terjadi? Simu terkejut. Apakah mereka telah bertemu dengan istana surgawi? Setelah menyadari hal ini, dia mengaktifkan sihirnya. Sosoknya menjadi kabur saat dia melesat keluar, langsung muncul di atas kapal perang. Sekilas pandang menunjukkan sedikit perubahan pada ekspresinya. Dia mengerti mengapa kapal perang tiba-tiba berhenti. Di hamparan bintang di depan, kobaran api merah tua yang tak berujung telah muncul, menyatu menjadi sungai api yang sangat besar. Api itu bergejolak dan meraung di dalamnya seperti air yang mengalir. Sungai ini menerangi langit berbintang yang tadinya gelap gulita dengan cahaya merah menyala yang terang, sepenuhnya menghalangi jalan di depan Simu dan para sahabatnya. Simu terkejut, matanya berkilat dengan cahaya kemasan. Kobaran api merah tua di dalam sungai itu bergelombang dan berubah, menyerupai gelombang yang bergejolak di laut dalam, atau lava gunung berapi yang meletus, mengambil bentuk yang tak terhitung jumlahnya. Terlebih lagi, kobaran api merah tua ini terkadang menyatu, hampir mengeras menjadi matahari merah tua dan gunung berapi merah tua yang membentang puluhan ribu mil, dan kemudian tiba-tiba hancur, berhamburan dengan raungan yang memekakkan telinga. Kekosongan itu dengan mudah terkoyak oleh berkumpul dan menyebarnya api, dan getaran spasial menyebabkan turbulensi yang lebih besar di sungai api. Pemimpin klan, ini adalah gelombang api unik di medan bintang Tian. Kapal perang kita tidak dapat menahannya dan tidak dapat melewatinya. Kita tidak beruntung telah bertemu dengan ini. Tetua Agung muncul di samping Simu dan berkata, "Bisakah kita mencoba mencari jalan memutar?" Simu mengerutkan kening dan bertanya, "Jalan memutar mungkin bukan pilihan. Gelombang api ini sangat besar, dan arah alirannya tidak dapat diprediksi. Melewatinya mungkin akan membuang lebih banyak waktu. Kita hanya bisa menunggu di sini sebentar. Gelombang api ini sangat cepat, seharusnya akan berlalu dalam 2 atau 3 hari." Tetua Agung menggelengkan kepalanya dan berkata, mendengar ini, Simu merasa sedikit kesal. Dia sedang terburu-buru untuk bepergian, dan yang membuatnya kecewa, dia bertemu dengan turbulensi kosmik semacam ini. Pada saat yang sama, suara udara yang terkoyak terdengar di sekitar mereka, dan makhluk-makhluk perkasa dari alam ilahi di kapal perang lainnya terbang mendekat untuk membahas tindakan balasan. Setelah berdiskusi lama, mereka tidak dapat menemukan solusi yang lebih baik dan akhirnya memutuskan untuk menunggu di tempat mereka berada. Banyak orang di pasukan aliansi bahkan belum pernah melihat pemandangan kosmik seperti itu sebelumnya. Mereka terbang keluar dari kapal perang mereka untuk mengagumi pemandangan langka dan megah di hadapan mereka. Sebagai pemimpin aliansi, Simu tidak memiliki waktu luang seperti orang lain, pikirannya terfokus pada situasi pertempuran di Bintang Wuyan, dan dia sangat cemas. Tepat saat itu, seberkas cahaya merah tua terbang keluar dari kapal perang di sebelah kiri, menuju ke arus api yang mengalir di depan. Mata Simu menyipit, orang dalam berkas cahaya itu adalah Anhua. Dalam sekejap mata, berkas cahaya merah tua itu mencapai tepi arus api yang mengalir, berhenti, dan cahaya itu menghilang, memperlihatkan sosok Anhua.
Melihat kobaran api yang tak berujung di hadapannya, secercah kegembiraan muncul di matanya. Dia melafalkan mantra, dan seberkas cahaya muncul di hadapannya, memperlihatkan sebuah panji merah kecil, meskipun penuh lubang dan tampak compang camping. Dia melambaikan tangannya, mengucapkan serangkaian mantra, dan panji merah kecil itu bersinar dengan lapisan cahaya merah. Ukurannya membesar secara dramatis hingga menjadi panji raksasa yang lebih tinggi dari seseorang. Setelah membesar, panji itu tampak semakin lusuh, penuh lubang besar, seolah-olah hampir roboh, pemandangan yang benar-benar menyedihkan. Namun, justru setelah perubahan itu, pola kuning terang samar-samar terlihat pada panji tersebut, meskipun panji itu sangat rusak sehingga tidak lagi terlihat. Ekspresi Anhua tampak serius saat dia terus-menerus melafalkan mantra dengan kedua tangannya, secara bertahap mencerahkan cahaya merah yang terpancar dari panji merah itu. Meskipun dia bisa mengendalikan panji itu, jelas itu agak sulit. Dia melafalkan mantra, dan mantra-mantra itu mengenai panji, menyebabkan cahaya merah tua perlahan mengembun, membentuk pusaran merah tua berukuran beberapa kaki. Melihat ini, Anhua menjentikkan jarinya, dan panji merah tua itu terbang ke depan, memasuki arus api yang mengalir, tetapi tidak terbang terlalu jauh, berhenti hanya beberapa kaki jauhnya. Pusaran merah tua pada panji itu segera mulai berdengung, melahap kekuatan api tak terbatas di dalam arus api yang mengalir. Cahaya kristal yang terpancar dari panji itu tiba-tiba menjadi lebih terang, dan lubang besar di permukaannya menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Namun, perbaikannya terlalu lambat, mungkin akan memakan waktu beberapa tahun, atau bahkan lebih lama, untuk memperbaiki panji itu sepenuhnya. Meskipun demikian, Anhua tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi gembira di wajahnya. "Saudaraan," sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang Anhua, mengejutkannya dan hampir membuatnya menjatuhkan segel tangannya. Sosok Simu muncul di sampingnya pada suatu saat. "Jadi itu saudara Si, bukan?" Pemimpin aliansi. Anhua tersenyum. Tangannya sedang sibuk saat itu, jadi dia hanya bisa mengangguk sebagai tanda setuju. "Kau bisa memanggilku pemimpin aliansi di depan umum, tapi sekarang hanya kita berdua, tidak perlu formalitas seperti itu." "Apa yang kau lakukan, Kakaan?" tanya Simu, menatap bendera merah tua itu dengan sedikit rasa ingin tahu. "Ini adalah harta sihir yang rusak yang baru saja kudapatkan. Harta ini memiliki beberapa kekuatan supranatural, dan aku mencoba melihat apakah aku bisa memperbaikinya," kata Anhua. "Oh, Kakaan, bisakah kau meminjamkan harta ini untuk kulihat?" Mata Simu berbinar saat dia bertanya. Anhua sedikit terkejut, tetapi dia tetap mengangguk, melambaikan tangannya untuk mengucapkan beberapa mantra, menghentikan penyerapan energi api dalam gelombang tersebut. Sebuah panji merah tua berkibar dari tengah kobaran api, cahaya merahnya memudar saat menyusut kembali ke ukuran aslinya dan diserahkan kepada Simu. "Terima kasih, Kakaan," kata Simu, menerima panji kecil itu. Saat panji merah tua itu menyentuh tangannya, api suci Haotian di dalam dirinya bergejolak, mengalir ke dalam panji tersebut. Asteris, bunyi dengung. Asteris panji itu segera membesar beberapa kali lipat dari ukuran aslinya. Pola-pola compang camping yang tidak dikenal di permukaannya memancarkan cahaya cemerlang, menyemburkan semburan api kuning terang. Panji kuno ini berbeda sekarang setelah berada di tangan kakak Si. Aku bisa mengendalikannya, tapi sangat sulit. Kau sepertinya
sepertinya bisa mengaktifkannya dengan mudah, kata Anhua dengan terkejut. Simu sepertinya tidak mendengar kata-kata Anhua, ekspresinya campuran antara terkejut, kaget, dan gembira. Sebenarnya, bahkan dari kejauhan, berdiri di atas kapal perang, api suci Haotian di dalam dirinya memiliki resonansi aneh dengan panji kuno itu, itulah sebabnya dia datang menghampirinya. Saudara An, dari mana kau mendapatkan panji kuno ini? Tanyanya, menoleh ke arah Anhua. Itu dari reruntuhan kuno. Setelah kau meninggalkan bintang Raja Harimau, saat aku sedang mengatur berbagai urusan di dalam dan di luar klan, aku secara tidak sengaja menemukan reruntuhan kuno di sebuah planet dekat bintang Raja Harimau selama salah satu perjalanan bisnisku. Panji ini kudapatkan di sana, kata Anhua. Simu mengangguk setelah mendengar ini dan terdiam, dengan lembut mengelus panji kecil itu. Ada apa, saudara Si? Apakah ada masalah dengan panji ini? Tanya Anhua. Tidak ada masalah. Panji kuno ini cukup luar biasa, tetapi seharusnya ada lebih dari satu, kan? Tanya Simu. Saudara Si memiliki wawasan yang tajam. Memang, aku mendapatkan 3 panji kuno di reruntuhan itu, kata Anhua dengan kagum, melambaikan tangannya untuk mengeluarkan 2 panji merah tua yang compang camping dan menyerahkannya kepada Simu. Simu mengambil kedua panji itu di tangannya, dan api suci Haotian di dalam tubuhnya, seperti sebelumnya, segera mengalir ke dalamnya. Kedua panji itu tiba-tiba terbang ke atas dan tumbuh beberapa kali lebih besar. Ketiga panji itu membentuk segitiga, menyelimuti tubuh Simu dan berputar perlahan. Ekspresi Anhua berubah berulang kali saat melihat ini. Saudara An, kau baru saja mencoba memperbaiki panji ini. Bagaimana tepatnya kau melakukannya? Seperti yang kau lakukan barusan, hanya menyerap kekuatan api dari gelombang api yang mengalir. Simu memandang ketiga panji kuno di sekitarnya dengan gembira, lalu menoleh ke Anhua dan bertanya dengan tergesa-gesa. Itulah yang dikatakan senior. Dia mengatakan esensi panji itu masih ada, dan selama ada cukup kekuatan api, panji itu dapat memperbaiki dirinya sendiri secara otomatis, jawab Anhua cepat. Senior, Simu mengangkat alisnya, agak terkejut. Oh, benar. Ada orang lain yang memasuki reruntuhan kuno itu bersamaku hari itu, seorang senior di alam ilahi. Aku bisa mendapatkan panji ini berkat bantuan senior itu, kata Anhua. Haimu mengangguk, pikirannya berpacu. Ketiga panji kuno ini memiliki hubungan yang tak dapat dijelaskan dengan api suci Haotian. Jika mereka dapat diperbaiki, itu mungkin bermanfaat untuk membudidayakan api suci Haotian. Kalau begitu, izinkan aku membantumu. Energi api di tepi luar gelombang api ini tidak kuat. Untuk memperbaiki harta karun ini secepat mungkin, kau perlu masuk jauh ke dalam gelombang api. Simu meraung panjang dan langsung terbang ke dalam gelombang api. Anhua terkejut dan hendak berbicara untuk menghentikannya, tetapi sosok Simu telah menghilang ke dalam gelombang api yang tak berujung, meninggalkannya terdiam dan berdiri di sana. Bab 918 Pertemuan Aneh di Alam Pasang Surut. Saudara Anhua, apa yang kau lakukan di sini? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, dan seberkas cahaya ungu melesat, memperlihatkan sosok Fang Zhen. Ketua klan Anhua, aku baru saja melihatmu dan pemimpin aliansi berdiri di sini. Di mana pemimpin aliansi? Seberkas cahaya lain melesat, memperlihatkan seorang ahli alam ilahi yang sudah lanjut usia dari klan tikus terbang.
Keributan itu tampaknya telah menarik perhatian banyak orang, dan seberkas cahaya terbang dari kapal perang yang jauh. Dalam beberapa saat, separuh dari para ahli alam ilahi dalam aliansi telah tiba satu demi satu. Pemimpin aliansi. Pemimpin aliansi si baru saja terbang ke arus api mengalir. Anhua tergagap. Apa? Arus api ini dianggap sebagai salah satu dari 3 bencana alam besar di galaksi bintang Bima Sakti. Kedalamannya dipenuhi dengan api alami yang sangat kuat, bahkan memunculkan banyak binatang roh api yang tangguh. Bagaimana mungkin kita membiarkan pemimpin aliansi masuk begitu gegabah? Ya, bagaimana jika dia terjebak dalam celah ruang waktu yang terdistorsi di dalamnya? Petik 2. Bahkan kita yang berada di tingkat alam ilahi, bekerja bersama dalam kelompok 3 atau 5 orang, tidak akan berani masuk. Mengapa kau tidak menghentikannya? Kerumunan itu terkejut dan beberapa marah. Tentu saja aku ingin menghentikan pemimpin aliansi, tetapi dengan kekuatannya, bagaimana mungkin aku bisa menghentikannya? Sebelum aku sempat berbicara, dia sudah terbang masuk. Anhua merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya, secara naluriah menyembunyikan masalah 3 panji kuno itu. Jika orang lain tahu bahwa Simu masuk untuk memperbaiki panji-panji kuno itu, dia memperkirakan dia akan dihujani ludah mereka. Apakah pemimpin aliansi mengatakan apa yang akan dia lakukan ketika memasuki gelombang api? Tanya Tetua Agung, mengerutkan kening. Pemimpin aliansi mengatakan dia ingin memperbaiki senjata sihir. Anhua hanya bisa menjawab. Memperbaiki senjata sihir. Tetua Agung terkejut, jawaban ini sama sekali tidak terduga. Tetua Baipu, gelombang api ini terlalu berbahaya. Pemimpin aliansi seharusnya baru saja masuk dan belum pergi jauh. Haruskah kita bergabung untuk mengejarnya dan membawanya kembali? Kata tetua alam ilahi dari klan tikus terbang. Sudah terlambat. Mustahil untuk menemukan jalan kita di arus kobaran api. Peluang kita menemukan pemimpin aliansi sangat rendah. Selain itu, kekuatan pemimpin aliansi jauh melampaui kita, dan mengingat karakternya, dia tidak akan melakukan apapun yang tidak dia yakini. Karena dia memilih untuk masuk, dia pasti yakin akan lolos tanpa cedera. Mari kita tunggu saja dia kembali ke sini. Tetua Agung merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Yang lain saling bertukar pandang, menghela napas, dan tidak berkata apa-apa lagi." Di dalam arus kobaran api, Simu seperti perahu kecil di tengah badai yang mengamuk, tak berdaya untuk melawan. Api di sekitarnya melonjak seperti gelombang pasang, panas yang menyengat hampir melelehkan segalanya, ruang bergetar, dan kekuatan yang sangat besar menarik tubuhnya, hampir merobeknya. Luar biasa, mata Simu bersinar terang, menunjukkan tidak ada rasa takut. Dia melantunkan mantra, menggunakan kekuatan api suci Haotian untuk mengaktifkan 3 panji kuno. Ketiga panji itu langsung bersinar terang, membesar beberapa kali lipat hingga beberapa meter, sepenuhnya menyelimuti Simu. Sebuah lubang besar berukuran beberapa kaki muncul di permukaan panji. Api di sekitarnya tampak menemukan jalan keluar, melonjak maju seperti 3 naga api, bergulir ke dalam 3 panji kuno. Kali ini, kecepatan penyerapan api beberapa kali lebih cepat daripada di tangan Anhua, hampir seketika menguras api dalam radius beberapa meter. Pola spiritual di permukaan ketiga panji kuno bersinar terang, memancarkan semburan cahaya kristal, dan bagian yang rusak pada panji-panji itu diperbaiki dengan cepat beberapa kali lipat kecepatannya. Simu merasakan kelegaan.
Dia merasakan tekanan di sekitarnya sangat berkurang, dan perasaan tidak berdaya telah hilang. Tatapannya beralih ke 3 panji kuno, dan alisnya sedikit mengerut. Meskipun kecepatan perbaikannya jauh lebih cepat, itu masih belum cukup. Dia menarik napas dalam-dalam, sosoknya melesat, dan dia terbang menuju kedalaman gelombang pasang. Ketiga panji kuno itu menonjol dari tubuhnya. Hosh! Kobaran api menyapu dari depan, dan bola api merah tua, berukuran ratusan kaki, muncul, melesat ke arah Simu, disertai angin yang menderu, seperti meteorit. Ketiga panji kuno itu sedang memperbaiki diri, dan Simu tidak berani membiarkan mereka menanggung dampak benturan. Dia melesat ke depan, melepaskan pukulan. Bola api raksasa itu hancur berkeping-keping saat benturan, berubah menjadi pecahan-pecahan tak terhitung yang tersebar ke segala arah. Tubuh Simu sedikit terhuyung sebelum dia kembali berdiri tegak, lengannya terasa sedikit mati rasa. Ini bukan bola api, tapi kristal api. Secercah kejutan terlintas di matanya. Dia meraih pecahan bola itu adalah kristal merah tua, memancarkan aura api yang kuat. Kristal api semacam ini hanya mungkin terbentuk jauh di dalam gunung berapi berusia 10.000 tahun. Dia tidak menyangka akan menemukannya di gelombang api. Dia mengucapkan mantra. Lubang besar di permukaan ketiga panji kuno itu semakin melebar, memancarkan daya hisap yang kuat yang melahap semua pecahan bola api, dan cahaya kristal yang terpancar darinya langsung menjadi lebih terang. Kegembiraan terpancar di mata Simu saat ia terus terbang lebih dalam ke area tersebut. Setengah jam berlalu dalam sekejap mata, dan api di sekitarnya secara bertahap berubah dari merah tua menjadi putih, suhunya meningkat beberapa kali lipat. Ini sudah merupakan bagian yang relatif dalam dari arus api yang mengalir, tetapi Simu sama sekali tidak berhenti, melanjutkan perjalanannya lebih dalam. Di sepanjang jalan, ia menghadapi bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Badai spasial, hujan semburan api, dan bahkan aliran air yang terbentuk dari kristal merah tua. Namun, dengan kekuatan dan kecerdasan Simu, ia berhasil mengatasi setiap tantangan tanpa cedera. Pada saat ini, ketiga panji kuno itu telah diperbaiki secara signifikan, permukaannya memancarkan cahaya merah tua yang intens. Cahaya merah yang memancar dari ketiga panji itu menyatu, menyerupai awan api merah tua, berputar-putar dan memancarkan daya hisap yang mengerikan, melahap semua energi api dalam radius beberapa puluh kaki. Di dalam awan merah tua ini, Simu hampir tidak merasakan panas. Panji kuno ini memiliki kekuatan seperti itu bahkan sebelum diperbaiki. Pastilah itu setidaknya harta spiritual berkualitas tinggi pada masa itu. Dia memandang awan merah yang mengelilinginya, hatinya dipenuhi kegembiraan. Dia mengeluarkan raungan panjang dan meningkatkan kecepatannya. Tepat saat itu, perubahan mendadak terjadi. Api pasang surut di depannya tiba-tiba bergejolak, mengeluarkan cakar binatang emas raksasa seukuran rumah. Masing-masing dari 5 jarinya sangat tebal, dengan cakar tajam yang memanjang lebih dari 10 kaki dari ujungnya, diselimuti api emas, dan dengan ganas menebas ke arah Simu. Api dalam radius beberapa ratus kaki menghilang, dan ruang itu sendiri diselimuti oleh aura yang sangat kuat, menjadi padat. Apa itu? Simu mengangkat alisnya, menunjukkan tidak ada rasa takut. Dia mendengus dingin dan melepaskan serangan telapak tangan. Hamparan besar api suci Haotian muncul, mengembun menjadi telapak tangan raksasa dengan ukuran yang hampir sama, bertabrakan dengan cakar binatang raksasa itu.
Meskipun cakar binatang raksasa itu kuat, bagaimana mungkin ia bisa menandingi api suci Haotian? Suara retakan terdengar. Cakar binatang raksasa itu hancur seketika, berubah menjadi pecahan api emas yang dilahap oleh 3 panji kuno. Ia bukan terbuat dari daging dan darah. Sebuah lolongan menyakitkan bergema dari ombak di depan, di mana sosok raksasa samar-samar terlihat, berbalik untuk melarikan diri. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Mata Simo berkilat dengan cahaya keemasan, dan sosoknya menjadi kabur, berubah menjadi bayangan merah tua. Saat ia melesat untuk menghalangi sosok raksasa itu. Ketika ia melihat penampilannya dengan jelas, ia sedikit terkejut. Sosok raksasa ini adalah binatang api berbentuk kadal, berukuran puluhan meter, menyerupai gunung kecil, memancarkan aura yang kuat, jelas sudah berada di tingkat alam ilahi. Seekor binatang spiritual, serunya terkejut. Di tempat-tempat di mana energi api sangat terkonsentrasi, binatang spiritual atribut api dapat lahir melalui kesempatan tertentu. Karena mereka lahir dari api, mereka secara alami mampu mengendalikan api dan nyala api, memiliki tingkat kendali yang menakjubkan atas kemampuan ilahi berbasis api. Kadal api di hadapannya tampaknya kurang cerdas, segera melupakan luka yang baru saja ditimbulkan Simo saat ia dihalangi. Ia meraung dan menyemburkan sejumlah besar api keemasan, menyerang Simo. Api keemasan, sepertinya cukup kuat. Simo sedikit terkejut, namun, ia tidak menganggap serius tingkat kekuatan api ini, dan hanya melambaikan tangannya, mengucapkan mantra. Awan api merah tua yang terbentuk dari panji kuno itu melonjak dan berputar cepat, menghalangi jalan. Api emas menghantam awan api merah tua itu, yang hanya sedikit bergetar sebelum stabil dan dengan cepat melahap api emas tersebut, menghabiskannya sepenuhnya dalam beberapa tarikan napas. Kadal api raksasa itu tercengang, tampak lengah. Pada saat itu, sesosok muncul di belakangnya, dan Simo muncul dari udara tipis, melayangkan pukulan kuat. Dia mengaktifkan transformasi kera raksasanya, lengannya langsung membesar puluhan kali lipat, diselimuti api suci surgawi, menghantam kepala kadal api raksasa itu. Kekuatan yang sangat besar, dikombinasikan dengan kekuatan ilahi dari api suci surgawi, menghancurkan kepala kadal api itu seperti semangka, membunuhnya seketika. Tubuh besar kadal api raksasa itu jatuh ke tanah, lalu hancur berkeping-keping, berubah menjadi api emas yang tak berujung. "Pergi!" teriak Simo, menjentikkan jarinya, dan awan api merah tua melesat keluar, melahap api emas, benar-benar memusnahkannya dalam selusin tarikan napas. "Hah, apa ini?" Simo melambaikan tangannya, dan sebuah manik emas seukuran kepalan tangan terbang dari depannya, mendarat di tangannya. Manik itu memancarkan aura api yang sangat kuat, namun tidak diserap oleh panji kuno. Sebuah bayangan kadal samar dapat terlihat di dalamnya. Inti iblis, tidak, itu tidak bisa disebut inti iblis. Itu seharusnya manik binatang spiritual. Simo menyeringai, sangat senang. Ini adalah manik binatang spiritual dari binatang spiritual alam ilahi, sangat berharga, dan mungkin memiliki kegunaan lain juga. Dia membalikkan tangannya dan menyimpan manik binatang spiritual emas itu, melanjutkan terbang ke dalam. Setelah menyerap esensi api dari kadal raksasa alam ilahi, ketiga panji kuno itu diperbaiki secara signifikan. Beberapa robekan kecil telah hilang, hanya lubang besar di tengah panji yang tetap tidak diperbaiki. Ini benar-benar menggembirakan.
Gelombang api ini adalah tempat yang sangat berbahaya bagi orang lain, tetapi bagiku, ini adalah tempat yang sangat bermanfaat. Simo mengeluarkan raungan panjang yang menggembirakan. Sepanjang perjalanan, ia terus-menerus melancarkan teknik kultivasinya, menyerap energi api di sini, dan secara signifikan meningkatkan kekuatan api 9 revolusinya. Meskipun api 9 revolusinya telah mencapai puncaknya, kekuatannya masih dapat ditingkatkan dengan terus menyerap energi api dan berkultivasi. Ia juga telah membuat kemajuan dalam menggunakan api suci Haotian, semakin mendekati kesempurnaannya. Dengan raungan panjang, Simo berubah menjadi hantu merah tua, bergerak maju dengan cepat. Bab 919 Ruang Api Mistik. Simo terbang selama sekitar setengah jam, lalu tiba-tiba mengangkat alisnya dan berhenti mendadak. Dia mengalihkan pandangannya, melihat sekeliling. Ini adalah dunia emas, kemanapun matanya tertuju, api di sekitarnya telah berubah menjadi emas, memancarkan panas yang mengerikan. Kekosongan itu sendiri benar-benar terdistorsi, terus-menerus retak dan memperbaiki dirinya sendiri. Api emas, sepertinya ini adalah bagian terdalam dari gelombang api mengalir, gumam Simo pada dirinya sendiri, matanya berkilat. Begitu selesai berbicara, dia mengeluarkan raungan panjang, tubuhnya meninggalkan jejak bayangan saat dia terbang langsung ke lautan api emas. Desis. Energi api yang mengerikan menembus awan merah tua, dan bahkan 3 panji kuno pun tidak dapat menyerap semuanya. Panas yang menyengat dari api mencapai Simo, melelehkan pakaiannya dan mengubah kulitnya menjadi merah yang tidak biasa. Bagus sekali, teriak Simo, mengaktifkan sepenuhnya senjata sihir panji kuno. Ketiga panji kuno bersinar terang, memperlihatkan cincin rune misterius. Awan merah tua berputar cepat, melahap api di sekitarnya dengan ganas. Api emas di sini beberapa kali, bahkan 10 kali, lebih murni daripada api merah tua dan putih di sekitarnya. Ketiga panji itu dengan rakus menyerap energi, permukaannya yang rusak memperbaiki diri dengan kecepatan yang terlihat. Simo secara bersamaan mengaktifkan semua teknik dan kemampuan ilahi berelemen api yang telah ia kembangkan sebelumnya, memurnikan api emas di sekitarnya. Tiba-tiba ia mengangkat alisnya. Ia telah mengembangkan banyak kemampuan ilahi berelemen api sebelumnya, termasuk kitab api kera merah tua, seni mendalam 9 revolusi api, dan api suci Haotian. Di antara kemampuan-kemampuan ini, kekuatan api dari seni mendalam 9 revolusi lebih rendah daripada api suci Haotian, tetapi saat ini, itu adalah cara tercepat untuk memurnikan api di sini. Rasanya seperti jurang tanpa dasar, menelan sejumlah api emas, kekuatannya meningkat dengan cepat. Rune kuali merah tua yang terletak di jantungnya kini memancarkan cahaya yang semakin terang, memberikan perasaan yang sangat misterius. Kekuatan api, apa yang terjadi? Simo bertanya-tanya. Namun, dilihat dari situasi saat ini, jelas itu bukanlah hal yang buruk. Mungkin karena teknik mendalam 9 revolusi berasal dari Dao Yin yang paling mendasar, dan kendalinya atas elemen api adalah yang paling mendalam. Dia menggelengkan kepalanya, berhenti memikirkannya, dan terus mengaktifkan tekniknya, dengan panik mengalirkan berbagai kemampuan ilahi untuk melahap energi api di sini. Waktu berlalu perlahan, dan dia tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu. Tiba-tiba, ketiga panji kuno itu mengeluarkan suara gemuruh, dan semua bagian yang rusak pada panji-panji itu menghilang,
memancarkan area cahaya merah tua yang luas yang tampaknya memiliki kehadiran yang nyata. Tekanan yang sangat kuat terpancar dari ketiga panji kuno itu seperti arus deras yang mengamuk, jauh melampaui harta spiritual Simu sebelumnya, dan samar-samar menunjukkan kecenderungan untuk mengejar tongkat pembalik langit. Semua api emas dalam radius beberapa ratus kaki terdorong menjauh, membentuk zona vakum yang sangat besar. Tubuh Simu tersentak, membuatnya tersadar dari kultivasinya. Melihat ketiga panji kuno itu telah diperbaiki sepenuhnya, matanya berbinar gembira. Namun, sesaat kemudian, ekspresinya membeku, pandangannya tertuju pada permukaan panji-panji itu. Saat rusak, ia samar-samar melihat pola kuning cerah di panji-panji tersebut, tetapi tidak dapat memastikan apa itu. Sekarang setelah panji-panji itu diperbaiki sepenuhnya, pola itu terlihat jelas, 3 figur monyet kuning cerah. Dalam pola tersebut, ketiga monyet itu berada dalam pose yang berbeda, satu menutupi telinganya dengan kedua tangan, satu menutupi matanya dengan kedua tangan, dan satu menutupi mulutnya dengan kedua tangan. Pose ini, hati Simu bergetar. Dengan lambaian tangannya, ia mengeluarkan token leluhur klan kera raksasa, patung monyet tak terdengar. Pose patung monyet tak terdengar persis sama dengan figur monyet yang menutupi telinganya di panji-panji kuno. Api suci surgawi benar-benar berhubungan dengan ketiga panji kuno ini. Simu bergumam pada dirinya sendiri. Berbagai pikiran melintas di benaknya. Menurut Tetua Agung, patung monyet nakal dibawa kembali dari luar oleh leluhur kera putih. Dia bertanya-tanya apakah Tetua Agung tahu dari mana leluhur kera putih mendapatkannya. Dan bagaimana dengan reruntuhan kuno yang disebutkan Anhua? Jika dia punya waktu, dia harus pergi dan melihatnya, mungkin dia bisa menemukan beberapa petunjuk. Setelah berpikir sejenak, Simu membalikkan tangannya dan menyimpan patung monyet nakal. Dengan satu gerakan, 3 panji kuno terbang ke tangannya. Harta karun yang luar biasa. Gumamnya, mengelus ketiga panji itu dengan enggan. Ini milik Anhua, betapapun dia menyukainya, dia tidak bisa menyimpannya untuk dirinya sendiri. Namun, aku bisa bertanya pada Anhua setelah aku keluar. Jika dia mau bertukar, aku akan menyerahkan semua hartaku untuk mendapatkan ketiga panji kuno ini, pikir Simu dalam hati. Ketiga panji kuno ini sangat kuat dan sangat cocok dengan api suci Haotian. Jika dia bisa mendapatkannya, kekuatannya akan langsung meningkat secara signifikan, memberinya lebih banyak kepercayaan diri dalam pertempuran mendatang melawan pengadilan surgawi. Dengan sebuah pikiran, Simu melepaskan api suci Haotian dari dalam tubuhnya, menuangkannya ke dalam 3 panji kuno. Asteris bas. Asteris. Ketiga panji itu bersinar terang, memancarkan api merah tua yang sangat intens, menyilaukan dan lebih menyilaukan daripada matahari. Api suci Haotian melonjak ke bagian terdalam dari ketiga panji itu, menyentuh kekuatan primordialnya. Asteris boom. Asteris. Sebuah niat mendalam terpancar dari sumber panji-panji itu, meresap ke dalam jiwa Simu. Simu langsung terstunet, niat mendalam ini tidak lain adalah hukum api. Dia menutup matanya, dengan rakus menyerap hukum api ini. Semua kemampuan ilahi atribut apinya, api sejati primordial, kekuatan api teknik mendalam 9 revolusi, api yang tertinggi, api suci Haotian, dan sebagainya, secara otomatis aktif, memancarkan api berbagai warna. Api suci Haotian memancarkan cahaya kuning yang semakin terang, dengan cepat mencapai batasnya.
Simu mengeluarkan raungan panjang, tubuhnya berkobar dengan api berbagai warna. Api suci Haotian menembus batasnya, akhirnya mencapai keadaan sempurnanya. Dia perlahan membuka matanya, dua pancaran cahaya terang melesat keluar. Jadi begitulah, ini adalah kekuatan hukum, sungguh mendalam. Gumamnya pada diri sendiri. Simu mengayunkan telapak tangannya, dan api kuning terang melesat keluar dari tangannya, berubah menjadi pelangi api kuning terang, api suci Haotian. Di dalam pelangi itu, beberapa rune merah tua samar-samar terlihat. Kemanapun pelangi api itu lewat, semuanya berubah menjadi kehampaan, dan tanda kosong sepanjang ratusan kaki langsung terbelah di lautan api emas. Lautan api yang luas di kedua sisinya bergelombang dan bergulir seperti ombak yang mengamuk, tetapi tidak dapat ditutup. Setelah setengah batang dupa penuh, kehampaan perlahan pulih, dan tanda di lautan api secara bertahap menghilang. Simu sangat terkejut, sekaligus kagum. Inilah kekuatan sejati api suci Haotian, cukup untuk membuat semua api lain di dunia menghindari tepiannya dan tunduk. Serangan ini juga mengandung sedikit kekuatan hukum api, dan pada saat ini, dia akhirnya menyentuh batas hukum api. Dia akhirnya mengerti mengapa cahaya ilahi jiwa es Namong Jing begitu kuat hari itu, hampir tak terkalahkan, itu karena kekuatan hukum. Namong Jing jelas mulai memahami hukum-hukum itu juga. Namun, jika dia bertemu Namong Jing lagi sekarang, dia pasti tidak akan kesulitan seperti hari itu, merasa sangat tidak yakin. Memikirkan hal ini, Simu merasakan gelombang kegembiraan. Dia mengeluarkan raungan panjang dan mengayunkan lengannya lagi, kali ini mengirimkan api merah tua, kekuatan api teknik mendalam 9 revolusi. Di dalam api merah tua itu, banyak rune merah tua samar-samar terlihat, berubah menjadi pelangi panjang yang menebas lautan api emas di sekitarnya. Asteris desis. Asteris lautan api emas sekali lagi terbelah dengan sayatan panjang. Mata Simu berkilat, dan dia mengangguk sedikit. Kekuatan api teknik mendalam 9 revolusi, bercampur dengan kekuatan hukum, sangat kuat. Meskipun masih tertinggal dari api suci Haotian, perbedaannya dapat diabaikan. Dia mencoba beberapa kemampuan ilahi berbasis api lainnya, dan begitu dicampur dengan kekuatan hukum, kekuatannya langsung meningkat drastis, memberinya pemahaman baru tentang misteri hukum tersebut. Tatapan Simu beralih, tertuju pada 3 panji kecil di tangannya. Dia mengaktifkan teknik kultivasinya dan mengucapkan mantra. Ketiga panji kecil itu segera membesar beberapa kali lipat dari ukuran aslinya, terbang mengelilinginya dengan suara mendesing dan berputar cepat. Hamparan besar cahaya merah dan api muncul dari ketiga panji kuno itu, saling terhubung dan langsung membentuk awan api merah tua berdiameter ratusan kaki, berputar cepat. Tidak ada yang bisa dilihat dari luar, hanya deru guntur yang tak terhitung jumlahnya yang terdengar dari awan api, membuat merinding. Di dalam awan api terdapat lautan api kuning terang, semuanya terdiri dari api suci Haotian. Api kuning terang itu bergulir dan tiba-tiba, bola-bola api yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar darinya. Setiap bola api berputar dan mengembun menjadi naga api dan burung api raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Naga api dan burung api menari dengan sayap yang mengepak, bersiul dan bergegas bolak-balik, menyilaukan mata. Kemanapun mereka lewat, api berkobar dan lautan api tampak siap untuk membakar semuanya. Simu berdiri di tengah kobaran api ini, melihat sekeliling. Dia baru saja memahami asal-usul panji-panji kuno,
memahami beberapa hukum api dan sepenuhnya menguasai ketiga panji tersebut. Ketiga panji ini disebut panji api mendalam Haotian, harta spiritual tingkat atas, dan merupakan satu set yang langka. Jika ketiga panji api mendalam Haotian diaktifkan secara bersamaan, mereka dapat melepaskan kemampuan ilahi yang kuat dari formasi api mendalam. Setelah terbentuk, formasi api mendalam menciptakan ruang internalnya sendiri, sepenuhnya terisolasi dari dunia luar. Kecuali seseorang menggunakan kekuatan beberapa kali lebih besar dari kekuatan formasi itu sendiri, mustahil untuk membebaskan diri, seseorang hanya dapat dimurnikan menjadi abu oleh api suci Haotian yang tak berujung. Kekuatannya tak terbatas. Memikirkan hal ini, Simu merasakan kegembiraan yang luar biasa. Teknik formasi api agung yang mendalam ini agak mirip dengan teknik tongkat pemusnah abadi miliknya, keduanya menyentuh ranah spasial. Sayangnya, dia belum sepenuhnya memahami teknik tongkat pemusnah abadi. Dalam hal kekuatan, formasi api agung yang mendalam saat ini jauh lebih unggul. Dia meraung ke langit, mengalirkan kekuatan sihir internalnya dengan kecepatan penuh, mengaktifkan formasi api agung yang mendalam. Ruang api agung segera meluas beberapa kali lipat, api suci surgawi berkobar dan bergulir, rune merah tua yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalamnya. Gemuruh, panas di dalam formasi langsung meningkat beberapa kali lipat, api menjilat segala sesuatu, menghancurkannya sepenuhnya. Simu sangat gembira. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan seorang ahli alam ilahi tingkat menengah yang masuk kemungkinan besar akan mengalami kekuatan sihirnya terpengaruh oleh hukum api, mungkin tidak dapat melarikan diri dengan cepat, dan kemungkinan besar hanya akan berakhir menjadi abu. Bab 920 memperoleh harta karun tertinggi. Saat Simu merasakan kerja formasi agung Xuanhuo di hadapannya, ia teringat akan makna mendalam dari teknik tongkat pemusnah abadi. Sebuah ilham tiba-tiba muncul, dan ia seolah mendapatkan wawasan baru. Ia mengangkat telapak tangannya, dan dengan sebuah pikiran, rune hukum merah tua yang tak terhitung jumlahnya muncul. Ia menarik napas dalam-dalam dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengalirkan teknik kultivasinya. Rune hukum di telapak tangannya melonjak dan melompat seperti api, terus meluas, menunjukkan kecenderungan untuk membentuk domain 3 dimensi. Namun, setiap perluasan hanya meningkat beberapa poin sebelum kehilangan momentum. Sepertinya masih belum cukup. Pemahamanku tentang hukum api mungkin tidak memadai. Simu mencoba beberapa kali, akhirnya menggelengkan kepalanya dan menyebarkan rune merah tua di tangannya. Langkah selanjutnya setelah memahami hukum adalah membentuk domain sendiri. Setelah sebuah domain dikultivasi, seseorang praktis kebal terhadap semua hukum. Di dalam domain, setiap serangan akan dibatasi, sehingga sangat sulit untuk melukai diri sendiri. Kekebalan dalam suatu domain hanyalah legenda yang tak terjangkau bagi mereka yang berada di bawah alam ilahi, tetapi di tingkat alam ilahi, itu adalah anggapan yang umum diterima. Setelah mencapai tingkat kultivasi tertentu, persaingan antara dua orang akan meningkat menjadi persaingan kekuatan hukum, dan bahkan persaingan domain. Kembali di medan bintang iblis hitam, setelah Yan Luo maju ke alam ilahi dan memahami suatu domain, dua jenderal pengadilan surgawi segera melarikan diri tanpa perlawanan. Avatarnya mewarisi domain yang terfragmentasi dari leluhur iblis air mata merah, berulang kali terbukti efektif melawan tokoh-tokoh alam ilahi yang kuat, akhirnya membalikkan keadaan pertempuran semua berkat kekuatan domain tersebut.
Ini menunjukkan kekuatan luar biasa dari suatu domain. Namun, mengkultivasi suatu domain sangat sulit, umumnya hanya dapat dicapai di alam ilahi tingkat akhir. Dengan kekuatan Simu saat ini, dia masih belum cukup. Tidak apa-apa, perjalanan untuk memperbaiki panji api mendalam Haotian ini telah menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Simu menghela napas, tidak lagi memikirkannya. Dia melambaikan tangannya, mengucapkan mantra untuk menghilangkan arai api mendalam, tetapi tidak untuk ketiga panji api mendalam Haotian. Panji api mendalam Haotian berubah menjadi awan api, menyelimuti tubuhnya saat dia kembali melalui jalan yang sama. Setelah diperbaiki, panji api mendalam menjadi harta penolak api terbaik. Kemanapun awan api itu lewat, semua api secara otomatis menghilang. Mata Simu berkedip. Jika memungkinkan, dia benar-benar berharap bisa tinggal di sini dan berkultivasi beberapa tahun lagi. Tetapi sayangnya, urusan aliansi mencegahnya untuk teralihkan. Dia telah tenggelam dalam kultivasi dan tidak tahu berapa lama dia berada di gelombang kobaran api. Sekarang, dia harus bergegas kembali untuk menghindari kekhawatiran aliansi. Di luar gelombang kobaran api, Tetua Agung dan tokoh-tokoh kuat lainnya di alam ilahi telah menjaga daerah itu, banyak yang menunjukkan ekspresi cemas. Simu telah berada di gelombang kobaran api selama lebih dari 1 hari dan 1 malam, dan masih belum ada kabar tentangnya. Bahkan Tetua Agung, yang sangat percaya pada Simu, kini menunjukkan sedikit kecemasan di balik sikap tenangnya. Anhua dipenuhi penyesalan. Jika dia tahu ini akan terjadi, seharusnya dia tidak membawa ketiga panji compang camping itu ke sini. Jika sesuatu terjadi pada Simu di dalam, aliansi mereka hampir pasti akan berakhir, dan bahkan nasib seluruh wilayah bintang Tianhe akan berubah. Jika mereka tidak dapat membalikkan situasi dengan pengadilan surgawi, nasib klan harimau api akan tak terbaik. Ngomong-ngomong, aku ingat pemimpin aliansi memiliki hewan peliharaan roh berupa burung beo. Burung beo itu seharusnya memiliki kontrak tuan pelayan dengan pemimpin aliansi. Jadi setidaknya kita bisa tahu apakah pemimpin aliansi baik-baik saja. Pada saat ini, seorang pria parubaya dengan tingkat kultivasi alam ilahi tiba-tiba berbicara. Dia adalah patriark dari klan berukuran sedang, dan kultivasinya baru saja mencapai alam ilahi, jadi kekuatannya tidak lemah. Anhua dan yang lainnya terkejut. Benar? Bagaimana mungkin mereka melupakan Cair? Hewan peliharaan spiritual pemimpin aliansi telah mengasingkan diri untuk berkultivasi sepanjang perjalanan. Kudengar pemimpin aliansi mengatakan bahwa hewan itu sedang bersiap untuk menembus hambatan alam ilahi. Tidak baik mengganggunya saat ini. Tetua Agung berkata dengan ragu-ragu. Kita tidak bisa mengkhawatirkan itu sekarang. Ini menyangkut hidup dan mati seluruh wilayah bintang Tianhe. Keselamatan pemimpin aliansi adalah hal terpenting sekarang. Pria parubaya itu berkata dengan tergesa-gesa, dan hendak terbang menuju kapal perang. Pada saat ini, gelombang api yang mengalir tiba-tiba bergetar, dan awan api terbang keluar darinya. Awan api itu berputar dan dengan cepat menyusut, memperlihatkan sosok Simu. Awan api itu berubah menjadi 3 panji merah kecil, yang mendarat di tangannya. Pemimpin aliansi. Semua orang yang hadir sangat gembira dan bergegas mendekat. Pemimpin aliansi Anda akhirnya keluar. Pemimpin aliansi, apakah Anda baik-baik saja? Gelombang api yang mengalir sangat berbahaya, bagaimana Anda bisa masuk dengan begitu ceroboh?
Ya, jika sesuatu terjadi padamu, aliansi akan hancur. Kelompok makhluk alam ilahi ini jarang berceloteh seperti ini, tetapi kata-kata mereka semua dipenuhi dengan kekhawatiran. Simu merasakan kehangatan di hatinya, dan senyum muncul di wajahnya. Maaf telah membuat semua orang khawatir, aku baik-baik saja. Baiklah, pemimpin aliansi telah keluar dengan selamat dan semuanya baik-baik saja. Semuanya, kembalilah ke kapal perang kalian. Gelombang api telah melemah secara signifikan, sepertinya akan segera berakhir sepenuhnya. Kita akan segera berangkat lagi. Melihat bahwa Simu tidak ingin membahas masalah ini lebih lanjut, Tetua Agung melangkah maju dan berbicara. Setelah mendengar ini, Simu melihat ke arah gelombang api di depannya, agak terkejut. Gelombang api memang jauh lebih kecil dari sebelumnya, dia berada di dalamnya sepanjang waktu dan bahkan tidak menyadarinya. Di dalam aliansi, selain Simu, semua orang sebagian besar mempercayai kata-kata Tetua Agung dari klan kera raksasa penembus langit. Mendengar ini, mereka semua mengangguk dan berbalik untuk pergi. Waktu sangat penting, tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Semuanya kembali dan bersiap. Aku akan mengucapkan mantra untuk membawa semua orang menyeberangi gelombang api, kata Simu, matanya berbinar. Mendengar ini, semua orang berhenti dan menoleh menatap Simu dengan tidak percaya. Mereka semua tahu betapa kuatnya gelombang api, menyeberanginya sendirian sangat sulit, apalagi membawa seluruh aliansi menyeberanginya, itu membutuhkan 5 kapal perang. Pemimpin aliansi, bukan berarti kami tidak percaya padamu, tapi itu gelombang api. Apakah kau serius? Tanya seorang kultivator kuat di alam ilahi dengan ragu-ragu. Tentu saja itu benar. Kembali dan bersiap, kata Simu dengan tenang. Tetua Agung mengamati Simu, dengan tajam merasakan perubahan signifikan dalam dirinya. Dia pasti telah mendapatkan sesuatu dari gelombang api, dan dia tidak bisa menahan diri untuk merasa senang secara diam-diam. Semakin kuat Simu, semakin baik. Mendengar kata-kata Simu yang penuh percaya diri, semua orang terdiam dan terbang menuju kapal perang masing-masing, kecuali Anhua, yang tetap tinggal di belakang. Saudara Si, aku benar-benar minta maaf telah menempatkanmu dalam es. Situasi berbahaya di gelombang kobaran api, kata Anhua meminta maaf. Tidak apa-apa, aku tidak peduli dengan gelombang kobaran api kecil ini, Simu terkekeh. Dia sedikit mengerutkan kening, tatapan aneh muncul di matanya, dan dengan jentikan tangannya, dia mengeluarkan 3 panji api mendalam Haotian. Tatapan Anhua tertuju pada panji api mendalam Haotian, merasakan fluktuasi intens yang dipancarkannya, dan matanya berbinar gembira. Saudara An, ketiga panji kuno ini sebenarnya disebut panji api mendalam Haotian. Ini adalah harta spiritual yang sangat kuat, sangat cocok dengan teknik kultivasi saya. Dengan ketiga panji ini, kekuatan saya telah meningkat secara signifikan. Mohon maaf atas kekurangajaran saya, tetapi bisakah Anda mentransfer ketiga panji kuno ini kepada saya? Saya bersedia menerima harga berapapun, asalkan Anda memintanya. Simu ragu sejenak, tetapi tetap berbicara, menatap Anhua dengan penuh harap. Anhua terkejut. Tentu saja, jika saudara An tidak mau, lupakan saja, anggap saja saya tidak mengatakan apa-apa, tambah Simu. Anhua tersenyum mendengar ini. Saudara Si, Anda terlalu sopan. Ketiga harta magis ini adalah sesuatu yang saya peroleh secara kebetulan,
dan Anda sendiri yang memulihkannya. Karena cocok untuk Anda, ambillah saja. Tidak perlu ada pertukaran di antara kita. Selain itu, Anda adalah pemimpin aliansi kita, yang saat ini memikul tanggung jawab berat untuk melawan agresi asing dan memulihkan seluruh wilayah bintang Tianhe. Jika saya dapat melakukan sesuatu untuk ini, itu adalah tugas saya. Dia terkekeh. Meskipun ketiga panji kuno itu luar biasa, panji-panji itu tidak sesuai dengan teknik kultivasinya, jadi panji-panji itu tidak akan banyak berguna baginya. Simu sangat gembira mendengar ini dan berkata, "Saudara An, aku sangat berterima kasih atas kesediaanmu untuk memberikannya. Anggap saja ini sebagai harga yang kubayarkan untuk ketiga panji Hao Tian Xuanhuo." Dia mengeluarkan sebuah tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada An Hua. Dia telah menyiapkan pertukaran itu. Tas penyimpanan itu berisi lebih dari setengah kekayaannya saat ini, termasuk harta karun yang diperolehnya dari membunuh banyak jenderal istana surgawi, beberapa harta spiritual saja, dan banyak sekali bahan dan pil berharga lainnya. Melihat tatapan Simu yang tegas, An Hua tahu bahwa jika dia tidak menerima, Simu pasti tidak akan mengambil ketiga panji Xuanhuo. Jadi dia tidak punya pilihan selain menerima. Ini terlalu banyak. Ketiga panji kuno itu tidak bernilai sebanyak itu, saudara Si. Kau An Hua memeriksa tas penyimpanan itu dengan indera ilahinya dan terkejut. Benda-benda ini hampir setara dengan tabungan 10 ahli alam ilahi. Saudara An, kau salah. Ketiga panji api agung Hao Tian itu memang bernilai sebanyak itu. Awalnya aku berencana menukarkannya dengan 5 harta spiritual atribut api, tetapi sayangnya aku tidak punya sebanyak itu. Jadi aku hanya bisa menawarkan harta biasa ini sebagai kompensasi, kata Si Mu sambil tersenyum. An Hua tetap terbewilderet. Baiklah, mari kita kembali. Kita harus segera melanjutkan perjalanan kita. Simu menepuk bahu An Hua dan berbalik untuk terbang menuju kapal perang. An Hua baru bereaksi setelah melihat Simu pergi, menghela napas lega, dan terbang mengikutinya. Sesaat kemudian, kelima kapal perang perlahan mulai bergerak dan tiba di tepi arus api yang mengalir. Para anggota ras iblis tingkat Sein dan tingkat surga di kapal perang semuanya pucat pasi. Meskipun mereka telah diberitahu bahwa Simu akan membawa mereka ke sana, mereka tidak sepenuhnya mempercayainya. Sebuah sosok berkelebat di kehampaan di atas kelima kapal perang, dan itu adalah Simu. Matanya bersinar dengan cahaya keemasan saat dia melantunkan mantra. Sesaat kemudian, dengan lambaian tangannya, 3 panji api mendalam Hao Tian melesat keluar, seketika membesar puluhan kali lipat, memancarkan kobaran api yang mengembun. Menjadi awan api berdiameter beberapa mil, menelan kelima kapal perang itu. Pergi, pikir Simu, mengaktifkan panji api mendalam Hao Tian. Sebuah kekuatan besar dan dahsyat meletus dari awan api, menelan kelima kapal perang seolah mengangkat 5 batu, langsung melemparkan mereka ke dalam gelombang api yang mengamuk. Orang-orang di kapal perang merasakan kegelapan tiba-tiba di depan mata mereka, sudah terbang ke dalam kobaran api yang tak berujung, dan terkejut. Namun, begitu api menyentuh awan api di sekitarnya, mereka segera terpisah secara otomatis. Awan api berputar, dan tidak ada jejak panas yang membakar dari luar yang menembus. Semua orang di aliansi tercengang. Detik berikutnya, ras iblis tingkat surgawi dan tingkat suci bersorak gembira, memuji kekuatan ilahi Simu yang tak terbatas dan sihirnya yang tak terhingga.
Tetua Agung dan para ahli alam ilahi lainnya juga sangat terkejut, memandang awan api di sekitarnya dengan takjub, dan menilai kembali kekuatan Si Mu dalam hati mereka. Dengan hilangnya bahaya, para makhluk perkasa di alam ilahi ini tidak tinggal diam. Mereka semua menggunakan berbagai metode untuk mengumpulkan energi api di luar, menggunakannya untuk memadatkan kemampuan ilahi mereka dan memurnikan harta sihir masing-masing. Bagaimanapun, kesempatan seperti itu sangat langka.